disebutkan bahwa wanita nifas diwajibkan mengqadha. Bagaimana wanita yang nifas yang sekaligus dia menyusui? Apakah dia wajib qadha atau membayar fidyah? Tidak ada wanita nifas yang tidak menyusui. Ya. Ada wanita nifas yang tidak menyusui. Ya. Jelas ya. Jadi kalau dia menyusui itu pasti karena ada apa? Karena ada nifas bersamanya. Kalau dia masih nifas saat itu. Jadi yang dihitung adalah nifasnya, bukan apa? Bukan menyusuinya. Ya, kalau dia masuk di bulan Ramadan dia dalam keadaan nifas, kewajibannya adalah mengqadha. Demikian pula perempuan yang haid. Dia menyusui dan dia haid. Dia masuk di bulan Ramadan dan dia haid, maka haidnya dihitung. Sebab asalnya adalah haid dan nifas yang diperhitungkan. Adapun menyusui ini bukan penghalang asalnya. Ya. Dia hanya keringanan. Kalau haid dan nifas dia adalah penghalang yang tetap bagi seorang perempuan. Maka ini yang didahulukan. Yang dihitung adalah apa? Mengqadha. Didahulukan haid dan nifas. Dihitung sebagai qadha. Kalau dia tidak haid dan nifas, barulah dihitung membayar fidyah. Di antara alasan penggunaan hisab adalah istilah ru'ya bil ain dan ru'ya bil ilm. Ya. Ini pembagian dari hemat sebagian orang saja. Ya. Kalau tanya kepadanya apa dalilnya, dia tidak akan bisa menyebut. Ya. Apa dalil tentang hal ini? Dan sebagian orang menggunakan hisab ini, ya, ada yang mempelintir ayat-ayat dan hadits-hadits. Ya, lebih daripada ini, ayat dan hadits dipalingkan maknanya, ya, bukan pada tempatnya, Seperti misalnya hadits, "Fa in gumma 'alaikum faqdurulah." Ya. Kalau bulan itu mendung, maka kira-kiralah. Nah, katanya kira-kira, hitung. Ya. Hisab. Ya. Ini pemahaman timpang. Ya. Tidak memperhatikan riwayat. Karena itu datang dalam riwayat faqduru lahu 30. Ya. Di sini kira-kira artinya dikira menjadi 30, bukan dikira-kira dihisab. Ya. Dalam riwayat yang lain fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tidak ada lagi kemungkinan hisab. Jelas ya? Jadi orang yang menggunakan dalil-dalil, kadang dia pakai ayat, dia pakai ini, ya. Ini bukan pada tempatnya. Pendalilan bukan pada tempatnya. Syekh Al-Albani pernah memberi fatwa bahwa selama negeri-negeri Islam belum satu matla, maka wajib berlebaran Idul Fitri bersama penguasa. Apakah ada fatwa ini dan bagaimana tanggapan Syekh? Ini salah memahami ya. Tidak mungkin kaum muslim itu satu matla. Satu matla itu adalah satu tempat melihat. Tidak mungkin itu satu tempat melihat. Ya. Mungkin atau tidak? Ini adalah hal yang mustahil. Jelas ya? Ya, semua negeri ada tempat melihatnya masing-masing. Tapi yang dibahas terkait dengan masalah apa? Dilihatnya sebuah hilal, dilihatnya hilal di sebuah negeri, apakah ini juga menjadi pegangan untuk negeri lain? Nah, ini yang dibahas. Ya. Yang kita tadi sudah simpulkan bahwa pendapat yang terkuat yang dipegang oleh kebanyakan ulama, hilal di sebuah negeri itu adalah hilal untuk negeri yang lainnya. Ini hukum umum, saya terangkan tadi. Ya. Dan kadang hukum umum ini bisa saja berubah dengan kondisi-kondisi tertentu. Iya, kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, saya beri contoh tadi. Andai kata di sebuah negeri, pemerintahnya berpegang penuh dengan hilal. Ya, dengan melihat hilal, maka ini harusnya tidak diberi fatwa kecuali harus mengikuti pemerintah. Jelas ya? Tidak diberi fatwa kecuali harus mengikuti apa? Harus mengikuti pemerintah. Ya. Sebab mereka sudah berjalan sesuai dengan sunnah. Ya. Hanya menggunakan melihat hilal sebagai patokan masuk dan keluarnya bulan. Iya. Dan juga manfaat dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dilihatnya hilal di sebuah negeri. Ya. Ini ada ruqyat hilal bagi negeri yang lainnya. Ya, kemarin saya dengarkan dari Menteri Agama Saudi Arabia Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, beliau mengharapkan ke depan, ya, beliau ingin menjalin hubungan dengan negeri-negeri Islam agar supaya mereka menyatukan persepsi dalam masalah hilal itu. Ya, sehingga di satu tempat dilihat semuanya pun ikut untuk menjalankannya. Dan ini adalah upaya yang bagus. Ya, dan kita doakan mudah-mudahan hal tersebut berjalan dengan baik, ya, dengan kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Adzan di televisi, apa bisa dijadikan sebagai patokan untuk berbuka dan berhenti sahur? Ya. Ini yang pertama, melihat televisi di mana dia tinggal. Ya. Kemudian televisinya di stasiunnya di mana adzannya. Ya. Jelas ya? Dimaklumi Indonesia ini, ya, ada 3 waktu Indonesia ini. Nah, yang menjadi ukuran adzan itu tepat waktunya atau tidak, itu saja. Ya, kalau dia tahu itu tepat pada waktu, dia ikutin, tidak ada masalah. Apakah di televisi, di radio maupun yang lainnya. Ya. Mengenai pembayaran kafarah, apakah perempuan hanya memiliki opsi ketiga, memberi makan 60 orang miskin? Karena perempuan tidak mungkin melakukan yang kedua, itu puasa 2 bulan berturut-turut karena haid. Ya, jawabannya kalau dia haid tidak ada masalah, dia sambung saja. Itu udzur, semua orang paham. Tidak mungkin ada perempuan yang bisa nyambung. Ya, 2 bulan berturut-turut. Ya, tidak ada masalah. Bolehkah jualan makanan dan minuman di siang hari Ramadan? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Itu membantu orang-orang yang tidak berpuasa untuk melanggar bulan Ramadan. Ya, orang yang tidak berpuasa, jangan dia makan di depan orang yang berpuasa. Ya, karena itu dari hukum Islam, ya, yang ditetapkan, seseorang jangan berjualan di siang hari bulan Ramadan. Ya, jual makan dan minum. Sebab ini membantu, ya, untuk melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Walaupun misalnya dia hanya menjual untuk orang-orang kafir, tidak boleh. Jelas ya? Ini untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ya. Bagaimana hukum mengkonsumsi suplemen yang bersifat sebagai doping yang diklaim mampu membuat tubuh kuat, baik fisik maupun menahan lapar? Tidak ada masalah kalau dia makan, dia konsumsi sebelum atau ketika makan sahur, sebelum dia melaksanakan puasa. Apakah seorang pekerja berat yang pekerjaannya berlangsung sepanjang tahun boleh membayar fidyah? Tidak ada udzur dalam hal ini. Ya, pekerjaan itu banyak. Jelas ya? Dan seorang hamba hendaknya bertakwa kepada Allah di dalam menjalankan kewajiban. Apakah itu terkait dengan sholatnya, zakatnya, puasanya maupun hajinya. Ya. Jangan dia membuka untuk dirinya dengan hal-hal yang dia mampu untuk menegakkan syariat Allah. Kemudian dia buka untuk dirinya pintu-pintu udzur. Apa hukum onani sama dengan jima? Ya, saat saum, jumhurul ulama memandang sama hukumnya, membatalkan puasa. Ada Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil, beliau pandang itu hanya dosa besar dan tidak membatalkan puasa. Bolehkah berbuka puasa menunggu adzan maghrib? Ya, jawabannya boleh saja. Kalau dia tahu bahwa kebiasaan di negeri itu mereka adzan maghrib pada waktunya. Bagaimana dengan adzan subuh yang ada di negeri kita yang belum terbit fajar shadiq? Ini dari mana dia tahu? Ya. Bahwa adzan subuh itu sebelum terbit fajar shadiq. Itulah tadi yang saya terangkan. Jangan sembarang dalam memberikan ahkam, hukum-hukum. Ya. Kemarin memang sempat ramai, ya, dibahas, dan banyak orang yang membahasnya. Ya, asal musababnya ada sebuah majalah yang menulis, ya, sebuah tulisan tentang masalah waktu sholat ini. Dia menulisnya bukan orang Indonesia di majalah itu. Saya kenal orangnya, ya, bukan orang Indonesia, tinggalnya di Saudi sana. Dan di Saudi sana ada sebagian anak muda yang sifatnya seperti ini, senang bikin aneh-aneh. Ya. Jelas ya? Jadi ini sudah cukup bagi antum, tidak usah ikuti hal-hal yang aneh-aneh. Ya. Di sana saja, di Mekah dan Madinah, sebagian orang itu memberi fatwa itu keliru waktu sholatnya. Ya. Mereka sholat subuh belum waktunya. Ya. Sehingga fatwanya nanti sholat subuhnya setelah 20 menit. Jadi siapa yang sholat bersama, dia hadir di Masjidil Haram, dikasih fatwa, dia sholat sama imam. Tapi setelah 20 menit, dia ulangi lagi sholatnya. Ya. Makanya tidak perlu didengarkan. Ya. Apalagi dia masuk ke Indonesia hanya sehari, 2 hari di Indonesia. Ya. Hanya melihat, ya, dengan kasat mata saja. Rupanya ini belum waktu. Ya, adzan bukan pada tempatnya. Ini keliru ya, dan dari kecerobohan sebagian orang. Tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahkam terkait dengan banyak orang. Ya.
dengan kaum muslimin. Ya. Bukan artinya jadwal waktu-waktu sholat itu semuanya dikatakan benar, tidak. Tapi yang kita inginkan seorang berbicara dengan ilmu dan keyakinan. Jangan berbicara sembarangan. Jangan berbicara sembarangan. Kalau dia yakin belum masuk waktu, ya tidak boleh dia sholat sebelum masuk waktunya. Kalau dia yakin. Tapi kalau hanya sekedar dengar-dengar saya, sangkaan, apalagi dia hidup di dalam kota, oh ini kelihatannya belum masuk waktu. Ya saya lihat masih gelap. Ya masih gelap, bagaimana caranya dia lihat? Ya. Memang masih gelap. Tapi kalau dia melihat fajar, sudah ada fajar di ufuk. Jelas ya? Suasana masih gelap memang. Dan Nabi SAW kadang beliau selesai dari sholatnya dan manusia, orang-orang masih gelap, belum saling mengenal. Ya. Apakah Nabi sholat sebelum waktunya? Jawabannya tidak. Karena itu yang dipastikan, harus dipastikan benar sudah masuk waktu atau tidak. Ya. Kalau dia yakin belum masuk waktu, silahkan. Ya. Silahkan dia mengatakan ini belum masuk waktunya. Ya. Kemudian hukum misalnya di sebuah tempat daerah, ya. Apalagi daerah tersebut ada lembaga-lembaga, ya, diketahui ya di pemerintahan kita di Departemen Agama ada lembaga-lembaga yang mengurusi tentang hal ini. Dan mereka punya kedetailan, penelitian dalam hal ini. Ya. Maka jangan seorang melemahkan ya hal-hal yang sepatutnya mereka disyukuri dalam hal itu. Disyukuri di dalam hal itu. Setelah wudhu kita sholat. Saat sholat tersebut mulut kita keluar atau ada cairan air liur bercampur dengan air wudhu kita tadi. Ya. Nah sekarang seorang apabila dia selesai berwudhu, dimaklumi ya pasti ada sisa dari air ya di dalam mulutnya. Maka dia hanya mengeluarkan apa yang mendominasi bahwa air itu sudah keluar. Kalau dia pastikan semuanya sudah keluar, itu adalah hal yang berat. Ya. Dan sesuatu yang sulit untuk dihilangkan itu dimaafkan di dalam syariat. Dimaafkan di dalam apa? Di dalam syariat kita. Nah, ya, di dalam pembahasan istijmar, seorang bersuci, boleh dia bersuci menggunakan batu. Boleh atau tidak? Boleh. Sekarang kalau ada yang bersuci pakai batu, hilang semua kotoran itu? Tidak mungkin hilang semuanya. Tapi dimaafkan sesuatu yang sedikit yang tidak bisa seorang berlepas darinya. Ada kotoran haid misalnya sudah dicuci berulang kali, nggak bisa hilang. Ya. Berpengaruh ini? Tidak berpengaruh. Sebab ini suatu yang sulit seorang terlepas darinya. Jelas ya? Maka demikian pula setelah dia berwudu, dia sudah keluarkan, dia sudah meludah, yang terasa sudah cukup, dia mengeluarkan bekas wudunya, maka sudah selesai. Begitu di dalam sholat misalnya, ada liurnya keluar terasa, masih campur wudu, tidak apa-apa, dia telanjuran, tidak ada masalah. Ya. Saya pernah membaca doa berikut, Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadan lana. Ya, ini ada doa ya. Ya. Tidak ada doa selain daripada ini. Ada doa selain daripada ini. Tapi ambil kaidah. Seluruh doa-doa tersebut lemah. Tidak ada yang sahih. Ya. Seluruh doa yang terkait dengan masalah doa menyambut Ramadan, semuanya ada kelemahan. Ya. Tapi berkaitan dengan masalah orang berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan misalnya. Apakah boleh dia berdoa? Ya. Jawabannya boleh saja seorang berdoa. Orang berdoa siapa yang larang? Ya kan? Ya, tapi dia menisbatkan doa kepada Nabi, ini yang kita permasalahkan. Sebab menisbatkan sesuatu kepada Nabi harus bersumber dari hadis yang sahih. Sedangkan tidak ada hadis yang sahih dalam hal tersebut. Kalau ingin dia berdoa supaya disampaikan di bulan Ramadan, silahkan. Itu adalah hal yang baik. Dan dari menunjukkan keseriusannya dan semangatnya dan kecintaannya kepada ketaatan. Apabila punya kakek yang tidak mampu untuk berpuasa, pembayaran fidyahnya dengan hartanya atau dengan harta ahli warisnya. Ya, boleh dengan hartanya sendiri. Ya, boleh dengan harta ahli warisnya. Tidak ada masalah. Dari keluarganya. Jelas dibayarkan untuknya fidyah. Ya, dan boleh dari harta selainnya. Yang penting dibayarkan untuknya. Dibayarkan untuknya. Kalau kakek tersebut tidak menjalankan sholat 5 waktu dengan alasan tidak mampu, mana yang didahulukan? Membayar fidyah? Ya, ini kalau dia sudah sholat 5 waktu, ya. Ini adalah hal yang bukan udzur. Ya. Dia mampu untuk sholat. Ya. Dan kemampuan itu tidak harus berdiri. Dia boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, dia berbaring. Ya. Dia tidak mampu ya, berbalik misalnya, dia berisyarat dengan kepalanya. Ya lumpuh semuanya, dia berisyarat saja dengan matanya. Apa sulitnya? Allah Subhanahu wa taala memudahkan.
seorang untuk menunaikan kewajiban. Ya. Dan sewajibnya bagi yang bertanya di sini, siapa yang mempunyai kakek yang seperti ini, ya, bagi keluarganya, hendaknya mereka serius dalam membimbing, ya, dan mengarahkannya kepada kebaikan, agar supaya ditutup dengan husnul khatimah, ya, dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya, ya. Dan biasanya di akhir-akhir orang-orang yang umurnya sudah tua, ya, kesadarannya biasanya lebih banyak, ya. Namun itulah perlu kesabaran, dan insyaallah taala itu dicatat pahala dan kebaikan. Jika seorang muntah tidak sengaja, kemudian sebagian muntahnya tertelan olehnya, apakah membatalkan puasanya? Tidak, ya? Tidak membatalkan. Kalau dia muntah misalnya, ternyata ada sebagian yang balik, ya, tanpa kesengajaannya tidak ada masalah. Jelas ya? Bagaimana pembayaran fidyah seorang tua yang tidak mampu berpuasa tapi sudah lupa? Ya, beberapa bulan Ramadan yang ditinggalkan, misalnya ingatnya 2 bulan Ramadan. Apakah masih membayar fidyah? Padahal sudah masuk Ramadan lain. Ya, dia sekarang lupa berapa Ramadan yang ditinggalkan, 1 atau 2 bulan. Kalau dia lupa antara 1 dan 2, hitung saja 2. Ya. Karena yang meyakinkan 2, dia ragu 1. Ya kan? Dia bayar 2. Ya, selesai. Ya. Dan itu lebih selamat baginya di dalam menunaikan kewajibannya. Apa ada tenggang waktu untuk membayar fidyah? Kita sudah jelaskan ya. Ini ada tenggang waktu juga. Sebab dia sama dengan mengqadha. Hanya ini dengan cara memberi makanan. Jika seorang tidak puasa 1 hari, berarti orang tersebut membayar fidyah 1 kali makan atau 3 kali makan dalam sehari. 1 kali makan saja. Dia memberi makanan untuk 1 orang. Ya, jelas ya? Kalau di siang harinya diberi makanan lagi untuk orang lain, dihitung 2. Tapi ingat ya, orang miskinnya harus berbeda. Bukan orang miskin itu saja. Dia punya tunggakan 10 orang, dikasih kepada 1 orang selama 10 hari. Ini tidak boleh. Ya, jelas ya? Tapi kepada 10 orang miskin. 10 orang miskin. Membayar kafarah apakah harus pakai beras 1 mud atau boleh berupa makanan yang sudah siap dimakan? Boleh saja berupa makanan yang sudah siap untuk dimakan. Baik, segera cukup dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari pembahasan di pagi ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan dan memuliakan kita semua dengan bulan Ramadan. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua dimuliakan dengan keutamaan dan pahala di bulan tersebut. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.